2019 kalau komersil. 2018 itu sebenarnya mulai terjun tapi sebatas hobi aja kan. Nah, ketemu lawan kawan di komunitas di Tanjung juga kebetulan domisilinya komunitas hobi kayu itu. Nah, kita coba mulai kenapa kada di komersilkan. Karena sementara barang-barang yang kayak gini kan ya ada beberapa lah barang yang lumayan lah harganya, dari harga yang lumayan itu sementara kalau sebatas hobi kan kada menghasilkan. Nah, kami coba sambil belajar lah sebenarnya, nyobanya sambil belajar memproses kayu bekas ini sampai jadi bernilai itu perlu ketelatenan juga, perlu sabar juga ya, macam-macam lah naik turunnya kan ya. Pernah kalau luka itu ya pernah lah, karena kita juga kan kita juga yang kada hati-hati. Sementara sampai sejauh ini sih kalau untuk produksi kita belum berani bikin stok, lebih ke custom aja ya, orang maunya apa itu yang kita layani. Tapi kalau dari sisi persaingan dengan banyak pengrajin kayu khususnya di wilayah Tabalong yang berbahan baku murah ya bisa dibilang sih agak berat juga, tapi selalu ada celah kan, karena kita bicara proses, terus kita bicara nilainya juga. Kalau kayu tanpa ada nilai yang lebihnya kan ya sama aja hasilnya lawan yang lain. Tapi kita mengolah kayu bekas yang asalnya sekadar dibuang orang aja jadi kayu bakar lah. Kita olah dengan beberapa varian, terus kita sesuaikan dengan permintaan customer. Nah itu kan jadi sesuatu yang harusnya bisa menambah nilainya. Tapi ya memang perlahan sih kita coba edukasi juga konsumen. Misalnya dengan pemakaian bahan-bahan tertentu, ada yang ramah lingkungan, ada yang sifatnya kayak jenis-jenis solvent atau minyak itu kan ya memang dalam jangka panjang misalnya pengaruhnya besar terhadap kesehatan. Nah, hal-hal yang itu yang coba kita sampaikan ke konsumen. Artinya kalau misalnya buahnya tetap maunya jenis solvent ya mau kada mau kita juga kita layani, tapi ya tetap kita warning juga. Kalau dari sisi harga sih ya memang agak lebih tinggi apa yang kami tawarkan, karena kita patokannya kada sekadar nilai komersilnya ya, istilahnya ada nilai-nilai lingkungan yang juga coba kita tawarkan, pengelolaan limbahnya, soal kreativitasnya, soal inovasinya, yang itu mungkin ketika orang melihat kayu bekas yang lebih ke arah sampah lah tampilannya ya, orang kan udah berpikir bahwa itu bisa dijadikan duit kan, atau bisa dijual. Nah sementara kita berpikir kayak apa caranya ini bisa dijual, kayak apa caranya ini bisa menghasilkan. Itu yang mungkin sedikit membedakan lah. Kalau bahan baku di sini ya memang banyak, murah, tersedia banyak, pilihannya juga banyak. Itu yang bisa langsung diolah. Cuman yang dari nol sama sekali yang orang kadang melirik kemudian itu bisa berubah jadi sesuatu yang punya nilai jual, itu kan ada semua orang yang bisa. Jenis bahan bakunya apa itu? Kalau sementara ini yang bekas yang jadi andalan lah kan jati Belanda. Jati Belanda ini sebenarnya pinus yang kami dapat dari pakingan bekas alat berat. Karena di sini banyak tambang jadi ya banyak masih agak lumayan banyak. Cuman ya kendalanya untuk saat ini kalau dari sisi bahan karena ini dianggap limbah, kemudian pengelolaannya kan pengelolaan secara khusus. Nah, kita agak kesulitan di situ untuk mengeluarkannya, misalnya untuk bisa mendapatkan bahannya secara langsung, karena perusahaan juga ada aturan-aturan kan. Nah, itu aja sih kendalanya tuh sampai sejauh ini. Tapi kalau mungkin kedepannya kita berharap sih ada kemudahan untuk pengelolaan limbahnya ya, kerjasama pengelolaan limbahnya. Toh pengelolaan limbahnya ini kan bukan sagen istilahnya dibuang-buang juga, tapi bisa dimanfaatkan ulang.
Nah, sejauh ini barang yang pernah dibuat dan harganya cukup tinggi itu apa jenisnya? Kalau sementara ini kita sih pernah dapat order meja bar. Meja bar itu ya agak lumayan besar lah ukurannya, nominalnya juga lumayan, tapi dengan kondisi bahan yang ada lubang, kemudian ya karena bekas paku segala macam, prosesnya memang agak sedikit lama gitu. Harganya berapa tuh? Harganya waktu itu ya sekitar 5 sampai 6 jutaan lah barang itu. Nah, untuk barangnya sendiri pernah ada peminat dari luar daerah atau luar negeri kan juga? Kalau kebetulan nih ya media online ini kan membantu juga, sempat ada orang yang mau barang dari kita dari Bandung, terus kemudian kebetulan juga entah kita nggak tahu juga dari mana lah hanya dapat linknya kita, ada yang dari Australia juga. Nah, cuman memang pada saat itu karena kita belum banyak tahu soal pengiriman kan, nah, istilahnya seluk-beluk logistik pengiriman kita belum sampai ke sana. Ya coba barangnya halus aja sih sebenarnya. Kalau yang dari Australia itu yang minta sampel lah waktu itu. Cuman kebetulan ongkos kirimnya yang luar biasa. Di atas juta ongkos kirimnya waktu itu. Harganya kalau kita nominasikan ya paling sekitar 200-300an lah barangnya itu yang jadi kendala. Pas kebetulan modalnya juga ya kembang kempis lah waktu itu kan.